salam pengangguran dimanapun Anda berada. Di sore hari ini sore ya, sore. Ini saya punya satu varian anggur ya teman-teman. Jadi dulu itu lupa namanya dan sampai sekarang pun belum ingat. Tapi ini saya besarkan dulu jadinya ya, saya besarkan dulu. Ini on road untuk daunnya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ada yang punya yang sama daunnya seperti ini daunnya. Terus untuk pucuknya ada walang sangitnya, sambil aja tas. Nah, seperti ini pucuknya blur. Nah, seperti ini pucuknya. Jadi ini nonem ya, nonem ini sebelum saya namai karena nonem. Jadi kita untuk mengetes varian apakah ini, kita akan mencoba melakukan pembuahan. Jadi ini coba-coba ya teman-teman, dan cara ini juga bisa untuk mengetes apakah pohon kita siap untuk berbuah. Dan sebelumnya sudah stres air nih, stres air secara secara alami. Jadi ini pas musim kemarau, jadi waktunya pas. Dan yang kedua adalah batang primer sudah membesar. Ini primer saya pakai 2 ya, ini saya biarkan apa adanya soalnya nggak tak bentuk ini. Nah, ini cabangnya saya liarkan karena nonem belum tahu apa ini. Ya, ini sudah membelah cabang primernya. Ini indikasi masuk di generatif ya. Dan yang ketiga adalah batnya. Kita bisa lihat batnya sudah gemuk-gemuk. Nah, seperti ini contohnya. Ini batnya sudah gemuk nih ya. Ini kita bisa melakukan proses pembuahan. Tapi karena ini pohonnya masih kecil dan karena nonem, jadi kita akan paksa untuk berbuah. Ini sudah saya potong ya. Jadi begini cara untuk pembuahnya begini. Kita cari bat yang berpotensi membawa bunga. Jadi bagaimana caranya? Kita urut dulu dari ini tersier ya. Tersier, kita cari bat yang paling besar teman-teman. Biasanya agak bulat kalau untuk bat generatif itu agak bulat, tapi ini masih kayak belum begitu bulat tapi sudah besar. Kita urut dulu. Nah, misalkan contoh ini kita urut. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan ini berpotensi membawa bunga, maka bagaimana caranya? Pertama kita hilangkan dulu daunnya ini, kemudian tunas air penahan ini kita buang juga. Jadi pertama daun buang, tunas air dibuang, dan terakhir potong dari sini. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini cara yang paling mudah untuk membuahkan ya. Namanya teori potes pucuk. Jadi untuk potes pucuk ini keberhasilannya tinggi teman-teman daripada pruning total. Dan juga bisa kita pakai untuk mengetes apakah pohon ini siap berbuah dan buahnya seperti apa gitu. Ini caranya begini untuk caranya saya. Sama seperti akademik, Tran dan Gosvi saya lakukan seperti ini teman-teman. Nah, ini ujung-ujungnya sudah saya potesin ini ya. Ini seperti ini. Ini adalah potes pucuk. Jadi untuk mengetes apakah varian ini sudah mau berbuah atau belum, dan juga kita karena nonem kita pengen tahu buahnya itu seperti apa teman-teman. Untuk pohonnya itu vigor ya, agak kuat jamur nih, kena jamur tapi masih lumayan. Ini daunnya masih banyak. Ini kita tes bagaimana nanti ya. Nih contohnya ini. Nah, ini misalkan ini cara potes pucuk ya. Ini saya potes tadi ya, saya misalkan ini aja. Soalnya tadi terlambat buat video, baru ada inspirasi setelah saya memangkas ini. Nah, misalkan ini tersier, kita lihat ini mau potes pucuk ya, maka begini caranya. Pertama buang daunnya dulu, ini daun tes. Nah, daun hilang. Kedua tunas airnya nggak ada. Yang ketiga ini. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini hasilnya. Inilah teori potes pucuk. Jadi pertama kita cari bat yang gede,
Kemudian kita buang daun, buang tunas air, dan potong ujungnya seperti ini. Nah, ini adalah batas pojok, dan nanti bisa kita lihat bagaimana ini semprot buah bunga atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan pruning, kita masukkan dulu pupuk generatif. Apa pupuknya? MKP. Seminggu sebelum kita pangkas, kita pupuk dulu MKP, dan pastikan pupuk sudah masuk. Nah, bagaimana caranya melihat pupuk sudah masuk? Ini batangnya primernya ini kulitnya membelah. Ini berarti ini fosfatnya sudah masuk nih. Dan gede, ukurannya gede. Ini tersiernya gede nih. Tersir gede. Nah, setelah itu setelah kita pangkas, kita tunggu sampai semprot ya. Nanti kalau semprot bisa dilihat bawa bunga atau tidak. Kalau tidak bawa bunga berarti kita belum beruntung, pohonnya masih belum siap. Kita lakukan lagi pupuk generatif lagi 2 kali. Nah, kemudian kita lanjut lagi pangkas yang belakang, atau nunggu batnya ini bulat teman-teman. Saya bulat sampai bulat ada kapasnya, itu pasti 90% bawa bunga kalau sudah bulat itu. Beda lagi kalau masih lancip seperti ini ya. Ini masih lancip ini gede tapi nah, seperti ini bat ini. Nah, seperti ini biasanya ada kapas-kapasnya, ini berarti bat generatif. Kalau sudah ada kapas-kapasnya ini pasti kebanyakan bawa bunga ya. Kalau bat seperti yang sudah ada kapasnya itu, nah, lihatin ya, cariin yang sudah ada kapasnya. Yang ini belum. Di sini Livia kemarin tak pangkas, bawa bunga semua. Nah, ini Livia, ini pruning mundur nih. Jadi biasanya pruning mundur depan dulu tapi belakang dulu, tapi ini depan dulu yang saya pruning. Coba-coba ya, eksperimen teman-teman. Nah, seperti ini batnya teman-teman, yang kayak ada kapasnya itu seperti ini. Nah, ini putih-putih ini bat generatif ini juga bat generatif ini gede batnya kan. Dan ini sudah semprot yang ini bawa bunga. Livia memang gencar Livia. Ini bawa bunga juga. Kemudian ini bawa bunga, ini bunga. Kemudian yang ini bawa juga, hampir semua bat bawa bunga teman-teman. Ini masih tanda tanya karena belum mekar batnya. Agak fokus. Nah, belum mekar ini. Dan yang ini jong, tidak bawa. Oh, bawah itu. Ini di sini masih belum mekar. Dalamnya ini. Sini belum ketahuan. Dan ini belum ketahuan juga. Dan yang sini masih mau semprot ini. Ini tanpa dornak ya, alami. Jadi tumbuhnya memang serempak tapi tidak serempak langsung. Jadi kan pangkasnya kita kan ini sini dulu, kemudian ini belakangan. Jadi semprotnya tidak bareng. Tapi insya Allah semprot semua. Karena yang di sini sudah mulai ini coba lihat ini sudah mulai semprot. Ini batnya. Untuk pohonnya ini masih 4 bulan ya teman-teman. 4 bulan masih kecil segini. Ini RS-nya serang kutu perisai, nggak dibersihkan nanti. Ini RS-nya, kemudian ini primernya, ini sambungannya dari sini sambungannya. Nah, ini sambungannya, ini batang primer seperti ini, dan ini sudah membelah semua ya. Jadi ciri-cirinya itu kulit sudah membelah. Ini sudah berarti sudah masuk generatif ini membelah, ganti kulit, nelungsungi cara ulon teman-teman, nelungsungi. Oke, kita sudah tahu ya untuk untuk melihat bat generatif, bat yang berpotensi membawa bunga. Nah, seperti ini. Yes, ini agak bulat, kemudian ada kapas-kapas ini, berarti bat generatif. Lanjut lagi, kita keliling-keliling dulu ya. Ini akademik teman-teman. Sepur di sini, varian akademik. Ini tersiernya menggunakan bat besar tersiernya ini. Ini juga kemarin saya tes ya. Jadi tak tes kayak seperti yang sana itu, yang non-name. Ini tak protes dari sini. Saya cari bat generatifnya. Nah, ini. Kemudian semprot teman-teman. Semprot membawa 2 dompol, mantap kan? Ini. 2 dompol itu sudah masuk beriset ya.
dua dompol ini. Mantap buahnya akademiknya teman-teman. Nah segini bunganya. Dan yang sini sudah jadi nih, ada yang sudah jadi nih. Ini sudah jadi berry. Ini akademik. Nah ini, wow, istimewir kata Bang Sony Setiawan. Mantap buahnya. Jadi ini kemarin masih tes ya. Jadi ini bat generatifnya, bat yang berpotensinya di sini ya. Saya potes dan semprot ini. Semprot membawa bunga dan buah. Karena ini pohonnya masih kecil. Akademik itu kan lama, nggak seperti Etran. Akademik Gaspi itu pertumbuhannya nggak lambat, tapi pasti karena sudah buah ini. Buahnya lumayan. Ini bunganya kecil, bunga kecil ini. Nah, ini tapi bawa bunga. Jadi kita bisa icip. Dan ini juga akademik ini. Ini saya pakai 1 meter. 1 meter, tapi panjang tapi 30 daun. Nah, ini sampai sini nih. Jadi di kebun ini itu kebun eksperimen ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini pasti kecewa. Loh, tanamannya kok di mana? Kok nggak ada yang kecil, ada yang besar, ada yang baru tanam. Nah, karena kebun eksperimen. Jadi saya itu tangannya gatel kalau ada varian yang pertumbuhannya kurang itu saya dongkel. saya ganti varian baru yang lebih bagus. Jadi ini kemarin ada dongkel sekitar 100 ini, yang sini nih. 100 pohon tak dongkel semua karena pertumbuhannya kurang bagus dan tidak tahan jamur. Dan ini tinggal varian yang kita seleksi ini. Varian yang tahan jamur, yang cepat berbuah kita seleksi. Nanti tujuannya adalah untuk perkebunan massal teman-teman. Jika kita sudah ketemu varian yang pertama buahnya produksinya banyak, kemudian yang kedua buahnya manis, dan yang ketiga tahan penyakit, berarti itu adalah bibit unggul, VUTW kata BPL, varietas bibit unggul. Nah dari kebun sini nantilah akan lahir varietas yang skala kebun di Banyuwangi. Jadi ini adalah lahan riset. Dan itu pun berat teman-teman, karena apa, kita tuh dapat bulian, dapat ejekan dari orang-orang itu harus kuat mental. Karena saya di sini setahun nih, setahun tidak berbuah, tidak apa-apa gitu katanya. Jadi itu harus tahan kita itu, karena apa, eksperimen demi tercapainya tujuan yang baik. Nah, kita kan banyak kan teman-teman yang ngebun anggur itu gagal karena faktornya adalah bibitnya yang kurang tahan jamur, yang kurang produktif. Jadi nanti tujuannya di ke depan adalah para petani itu langsung bisa menikmati nanam anggur langsung skala kebun, nggak usah riset, cukup saya aja yang riset tadi. Nah kalau ada yang mau riset ya monggo silakan, kita welcome, kita itu dengan teman-teman itu welcome. Kalau minta bimbingan ya kita bantu dengan sama-sama menguntungkan. Dan tentunya juga kita hasilnya pun juga akan semakin kuat, karena akan semakin banyak teman-teman yang menanam itu, penjualnya itu akan semakin mudah bibitnya. Dan juga konsultasi antar teman-teman akhirnya akan terbentuk suatu rumus atau gagasan tentang tekniknya, penanganan hamanya, itu semua akan menjadi lebih mudah karena kita semua bersama-sama dalam menentukan sesuatu eksperimen itu sendiri teman-teman. Ini udah tran ya, varian tran. Mas ini saya buat very long spur katanya Bang Tangerang Grape. Jadi saya inspirasi long spur itu adalah dari Om Tangerang Grape ya, karena bagus sekali beliau membuahkan anggur itu. Tujuannya tidak untuk hanya membuahkan, tapi untuk kuantitas produksi buah. Tidak hanya kalau membuahkan saja itu mudah, tapi untuk membuat produksi itu yang agak sulit dan harus belajar teman-teman. Tapi kalau kita sudah riset, punya banyak teman dan praktek, insya Allah di masa mendatang kita akan swasembada anggur. Tapi bukan anggur merah ya yang mabukkan, ini adalah anggur meja yang mantap, rasanya nikmat, beraneka rasa. Ada yang rasa mirip jambu air, ada yang mirip permen karet, pokoknya macam-macam lah rasanya itu.
dan sensasinya itu luar biasa teman-teman kalau kita sudah berbuah itu. Makan anggur itu jangan gimana rasanya nanam sendiri, dan pastinya lebih sehat karena minim pestisida dan minim pengawet. Ini Baikonur. Nah ini buahnya ini, tak tunjukin teman-teman, ini skala produksi ya. Ini riset, tadi ini saya jarangin 40-50 butir per dompol. Hasilnya kan gede dompolannya Baikonur itu. Dompolannya itu ada 100 lebih. Apa itu anunya berinya, tapi ini kita jarangin. Ini seperti yang di Korea seperti punyaan Om Toha itu ya. Lee Min Ho itu kan dan muskat di Korea mantep itu, jangan luar biasa. Dan berhasil di sana di luar. Kita nanti di Indonesia jangan mau kalah, kita juga harus berhasil dalam mengembangkan anggur. Ini segini masian ukuran berinya, nanti jarangin lagi ya. Ini Baikonur nih, masih ini bercak-bercak. Ini kemarin waktu pembuahannya di musim hujan, jadi banyak bercak-bercakan, tapi nanti ini akan hilang sendiri nanti kalau sudah feresen. Ini Baikonur nih. Ini ada sekitar apa ini, ada 20 dompolan ini. 20 dompol, mantap kan Baikonur. Oke teman-teman, terima kasih, kita sampai di sini dulu videonya. Nanti saya akan upload lagi video-video tentang anggur, jadi jangan lupa komen dan subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi dalam menjalankan bisnis ini, anggur ini. Bye bye.